Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Setelah 3 tahun menganggur, dampak PHK kesudahannya, aku mendapatkan kegiatan kembali. Dan aku diterima di sebuah perusahaan swasta yang ditempatkan di Yogyakarta, yang berjarak sekitar 250 km dari kota asalku. Untuk sementara, sebab gaji yang masih minim dan aku tidak mendapatkan kemudahan perumahan dari kantor, aku mesti meninggalkan istri dan anakku yang masih berumur 5 tahun di rumah mertuaku. Dan aku mesti ngekos di sekitar tempatku bekerja. Sebulan sekali aku berpulang, seringkali pada hari Jumat malam, setiap awal bulan dan sesudah menerima gaji. Aku pun mesti mencari kos yang bayarannya miring. Setelah mencari-cari, akhirnya aku mendapatkan suatu keluarga yang mempunyai rumah kas Jogja yang lumayan besar, dengan 4 buah kamar dan ditinggali sepasang suami istri. Anak tunggal mereka kuliah di Jakarta. Mereka menyewakan kamarnya dengan harga yang lumayan murah. Karena mereka menerima aku untuk mendampingi mereka berdua. Dengan pertimbangan aku telah berkeluarga, sampai-sampai di sini aku harus ngekos. Pak Subroto bukan nama sebenarnya, ialah nama empunya kosku yang akrab dipanggil dengan Pak Broto. Ialah seorang pegawai berusia 52 tahun. Sebenarnya dia lebih serupa dengan seorang bodyguard, sebab badan yang tinggi 152 cm, kekar dan berkumis tebal. Di usianya kini badannya masih kekar, tampangnya sangar, namun orangnya ramah dan baik, bahkan suka bercanda. Istrinya yang akrab dipanggil Bu Broto ialah seorang ibu rumah tangga biasa yang telah berusia 46 tahun. Orangnya lembut, wajahnya biasa-biasa saja, tapi sebab kulitnya yang kuning bersih, dia masih kelihatan unik. Walau format telah tidak ramping lagi, namun juga tidak tampak jelek pula, layaknya ibu-ibu seusia dia. Mungkin karena tingginya yang 162 cm dan dia rajin meminum jamu Jawa. Kelihatannya mereka ialah pasangan yang serasi, dan mereka pun paling baik terhadapku, membuatku kerasan kos di rumah mereka. Sampai-sampai tidak kerasa, kini sudah bulan ke-6 aku ngekos di sini. Malam tersebut hari Sabtu, sekitar pukul 01.40 aku terbangun, dan aku pun melangkah ke kamar mandi yang letaknya agak di belakang. Hampir seluruh lampu di rumah ini dipadamkan, kecuali di ruang makan yang menyala. Itu pun lampu yang hanya 5 watt. Saat aku menoleh bagian depan rumah, mataku tertuju pada sinar lampu yang agak cerah yang terbit dari celah pintu kamar bapak dan ibu Broto yang tidak banyak terbuka. Timbul isengku hendak melihat apa yang terjadi di dalam kamar itu. Aku pun menunda ke kamar mandi dan pelan-pelan mendekati celah pintu yang tidak banyak terbuka itu. Di dalam kamar ternyata aku melihat Pak Broto dan istrinya. Rupanya mereka akan mengerjakan tugas. Entah aku ketinggalan episode tadinya atau tidak. Aku gak tahu. Aku gak menyaksikan mereka mengerjakan tugasnya. Yang aku lihat ialah saat posisi Bu Broto tiduran, menunjukkan Bu Broto meski tidak begitu cantik lagi seperti mudanya dulu. Aku kagum dengan tingkah laku Pak Broto. Aku pun menantikan mereka yang aku yakin seru dalam bekerja. Aku menginginkan Bu Broto bakalan senang.
di akhir tugas mereka selesai dengan apa yang diharapkan. Jangan terlalu memaksa ya Pak, biar tugas kita lama dengan hasil yang bagus. Pelan, suara Bu Broto ketika saat aku saksikan. Dan dijawab dengan anggukan suaminya. Dan Pak Broto pun terus berusaha terbaik mungkin demi kebahagiaan istrinya. Terdengar suara mereka bersamaan. Baru saja istri bilang begitu, sesaat Pak Broto ambruk dan hasil pekerjaan tidak seperti yang diharapkan. Kasihan Bu Broto. Aku menyaksikan Bu Broto agak kesal dan mencubit Pak Broto. Namun dia nggak protes apa-apa. Barangkali adat yang menciptakan seperti ini. Aku pun kecewa sebab pertunjukannya tugas hanya sebentar. Aku pun segera melangkah pelan mengarah ke kamar mandi dan bergegas pulang untuk tidur. Jam 8 pagi aku baru bangun, sebab hari Sabtu aku cuti kerja. Aku pun langsung ke wastafel guna untuk gosok gigi. Pak Broto telah berangkat kerja. Di kamar mandi terdapat Bu Broto yang sedang mencuci baju. Ketika aku berlalu, tiba-tiba dari kamar mandi tersiar suara Bu Broto. Aduh, aku pun segera mendekati pintu kamar mandi itu. Dan dari luar aku bertanya ke Bu Broto. Kenapa Bu? Tanya aku. Oh, ndak apa-apa Dek Budi, cuma handuk ibu yang jatuh dan kesiram air, jawab Bu Broto dari dalam kamar mandi. Oh, saya kira terdapat apa. Aku pun segera menjauh dari pintu guna melanjutkan menyeduh kopi. Sesaat lantas Bu Broto keluar dari kamar mandi, dan yang digunakan pun agak kekecilan, dan tangannya memegangi ikatannya agar tidak terlepas. Makanya dia separuh berlari. Lagi pula saat menyaksikan aku sedang menyeduh kopi di dapur, dia semakin gugup dan sambil membungkuk dia tersipu. Maaf Dek Budi. Saking gugupnya, dia tidak menyaksikan ada bangku kecil di depannya. Dan bruk, aduh. Dan Bu Broto pun sempoyongan nyaris terjatuh. Dan pasti saja dia melepaskan tangannya dari handuknya guna menggapai pegangan supaya tidak jatuh. Pasti saja handuknya copot dari secara refleks. Aku yang terdapat di depan Bu Broto membantunya untuk bangkit. Tinggi kami nyaris sama. Sesaat aku dapat menyaksikan dengan jelas wajah khawatir Bu Broto yang telah mulai terdapat kerutan di dekat matanya. Namun masih unik dan Bu Broto pun mulai sadar bila dia terlepas tadi. Dan berkeinginan menjauh dariku. Namun aku justru memberanikan diri. Dek Budi, apa yang Anda lakukan? Kamu tidak boleh begitu. Dia marah dan memberontak, berkeinginan lepas dan pergi dariku. Bu, saya tahu yang terjadi semalam antara ibu dengan bapak, kataku. Maksudmu? Bu Broto berhenti berontak dan memandangku syarat selidik. Ibu semalam kecewa sama bapak sebab bapak tidak seperti yang ibu harapkan. Namun ibu entah malu atau tidak berani guna protes, sampai-sampai ibu memendam kekecewaan. Apa mungkin tiap kali tidak jarang begitu, Bu? Tanya aku pelan. Entah dia malu atau memang memendam lama kekecewaan dan cocok yang aku katakan. Tiba-tiba dia menangis dan justru menangis di bahuku. Setelah dapat menguasai diri, aku pun tidak menahannya lagi. Sampai-sampai dia dapat mengambil yang tadi dia pakai. Dia bilang, aku memang tidak pernah merasakan kebahagiaan dengan suami. Hanya bapak itu yang selalu tergesa-gesa. Bagaimana bila istri Dek Budi? Bu Broto bertanya pada aku. Aku nggak membalas menjawab, tapi aku mendekati Bu Broto.
karena kasihan juga. Sambil pelan-pelan aku menuntun dia ke kamarku, dan dia bersandar ketika aku dudukkan. Dek Budi ingin ngapain? Aku berkata dekat dengan Bu Broto. Saya mau berbagi pengalaman dan ingin membahagiakan ibu agar merasakan kesenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan, ucapku. Tapi ibu sudah tua, Dek Budi, protesnya. Tapi ibu belum terlambat dan aku memulai untuk membagian Bu Broto dengan cara dan tingkah laku beda dengan Pak Broto. Tiba-tiba dia bangun dan menyangga kepalaku. Emang mau ngapain? Tanyanya. Aku hanya tersenyum sambil berkata lagi, aku inginkan buat ibu senang dan nyaman saja. Baru saja beberapa menit Bu Broto udah gak karuan. Kasihan sekali, batinku. Baru sekali ini aku merasakan yang seperti ini, Dek, katanya seraya sambil menangis. Karena dalam rumah tangga tidak hanya harta saja yang membuat bahagia. Karena keinginanku membahagiakan Bu Broto, aku merelakan saja hitung-hitung berbagi. Tidak terasa ceritaku dengan Bu Broto sudah mulus sekitar 3 bulan. Kami sepakat guna menjaga ketentraman nasional. Kami melakukan tugas setiap Sabtu pagi di saat aku nggak kembali ke kampung. Kini Bu Broto telah tidak sungkan-sungkan lagi. Lebih anehnya lagi, setiap malam Jumat, malam Sabtu, aku diminta memantau dia dengan suaminya. Untuk menunjukkan bahwa dia nggak pernah menemui kebahagiaan dengan suaminya yang melulu sebentar dan langsung tidur. Seperti halnya yang kami kerjakan Sabtu pagi ini, kami mengerjakan tugas dengan baik. Bu Broto sekarang berani dan tidak sungkan lagi. Sebenarnya saya sangat kasihan sekali padanya. Baru saja kami memblokir kamar mandi, tiba-tiba tersiar agak keras orang mengetuk pintu. Aku terkejut. Wah, jangan-jangan Pak Broto pulang. Namun kok suara Vespanya nggak kedengaran. Aku langsung bergegas untuk menghampiri. Sedang Bu Broto tetap di dalam, pura-pura lagi buang hajat. Baru selangkah dari pintu kamar mandi, kembali tersiar. Tok tok tok. Kini suaranya lebih keras dari yang pertama. Ya sebentar, teriakku seraya berlari ke arah pintu depan. Dan ketika aku melewati kamar Bu Broto yang berantakan, aku sempatkan menutup pintunya. Pintu depan segera aku buka. Ternyata kami tak sempat menguncinya. Dan di depan pintu ternyata berdiri seorang perempuan berwajah manis. Berkulit bersih, sedikit lebih gelap dari warna kulit Bu Broto, mengenakan celana jeans ketat dengan paduan baju longgar berwarna krim dengan aksesoris ikat pinggang yang besar. Dari wajahnya, usianya sekitar di atas 40 tahunan. Di sampingnya ada suatu koper pakaian, kayaknya baru datang dari luar kota. Cerita ini hanyalah sebuah hiburan sebagai pelajaran hidup buat kita, bahwa setiap tindakan yang kita ambil selalu ada resikonya. Jika ada kesamaan nama, gelar maupun tempat, itu karena unsur ketidaksengajaan. Kami selaku admin mohon maaf. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita seru selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.